Bahaya tuh lah disebutkan, Bener ya, mah fakta. Iya, tapi jangan disebutkan. Oh iya bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di podcast 17 di edisi kedua dengan tema lebih dekat dengan guru. Dan hari ini alhamdulillah pula saya tidak sendiri dan Anda sudah melihat di frame siapa yang ada menemani saya hari ini. Ini dia Bapak Iman Nurdin. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iman sehat? Alhamdulillah sehat Parian. Kabar Parian sendiri bagaimana Parian? Alhamdulillah. Kumaha Pak Iman kalau bahasa Sunda teh naros teh? Pak Iman damang alhamdulillah. Saya pangesto saya. Oke, Pak Iman ini mengajar bahasa Sunda betul ya? Betul. Parian. Di edisi ini Pak Iman karena kita temanya lebih dekat dengan guru, intinya kita ingin mengenalkan lebih jauh tentang profil si guru itu seperti apa. Oke, siap. Dari sudut pandang dirinya sendiri dan mungkin siswa dan rekan-rekan kita seperjuangan bisa menilai sosok Pak Iman itu seperti apa. Oke, Apakah orang yang mungkin dalam tanda kutip menilai Pak Iman dari satu sisi galak, baik dan sebagainya, bisa jadi anak kelas 1 mah belum pernah mengenal. Ya, betul. Oke, Pak Iman, Siap. boleh dijelaskan Pak Iman ini asal usulnya dari mana sih? Oke, pertama saya lahir di Ciamis Parian 30 tahun yang lalu. 30. Iya. Udah sepuh berarti. Dewasa. Sedikit Usia dewasa. yang lebih matang. Nah, usia lebih matang tapi memang kita kedewasaan Budakeun kenanya. Nah, betul. Karena memang kedewasaan itu tidak dipengaruhi oleh usia. Umur, betul oleh usia. Kadang ada yang lebih tua ternyata kelakuannya membudakeun. Ada justru yang lebih muda dari kita tapi Ya, bisa bertindak lebih betul. dewasa dari kita, itu juga banyak. Betul. Gitu. Jadi saya lahir 30 tahun yang lalu, tepatnya 12 Mei tahun 1990 Parian. Dilahirkan di Ciamis. Di Ciamis. Betul. Berarti bukan dari Bandung sebenarnya? Enggak, saya dari Ciamis, lahir di Ciamis sampai menginjak SMA di Ciamis. Lulus kuliah baru saya ke Bandung. Ke Bandung. Ya, tahun 2010 saya ke Bandung kuliah jurusan bahasa Sunda. Kuliahnya lumayan lama kalau saya Parian, hampir 6 tahun. Walah, hatam berartinya kalau di SD emang SD 2 kali tah. TK mah Wah, nol besar-besar. jadi tanya kamu teh kuliah apa sekolah SD sampai 6 tahun? Mataknya ku orang tua saya teh seperti Jang tuh, saya kan di rumah di Ujang. Iya. Jang tuh geura bereskeun cenah gitu kuliah teh gitu kan. Ya mungkin sedikit ada pikiran untuk mungkin biaya mungkin Iya, orang tua betul kan 6 tahun. Nah, itu betul. Cuman memang kalau saya sendiri ketika kuliah sudah terlalu nyaman gitu di kuliah karena memang angkatan saya kuliah itu adalah angkatan terakhir yang SPP-nya murah gitu. Oh, betul. Satu semester itu hanya 720.000 Oh, harita iya, teh iya, gitu. iya. Jadi kalau dibanding-banding mungkin dibagi 6 bulan ya sekitar hanya 150 ribuan lah gitu ya. Lebih murah daripada SPP anak 17 sendiri Anak nih di sini. 17 betul. Dulu itu waktu masih Berarti SPP ya. lulus 2015 akhir. 2015 akhir sidang itu Juli 2015 dan menunggu wisudanya itu Desember. Desember tuh ada rentang berapa tahun tuh? Berapa bulan berarti? Sekitar ada ya 5 bulanan 5 bulan. Terpikir mencari kerja atau apa atau memang menunggu dulu wisuda atau apa gitu. Dan memang saya hari tate ya udah saya ngelamar aja gitu kan. Ada job fair, ada apalah gitu. Pokoknya dalam rentang waktu 5 bulan itu pokoknya dimanfaatkan lah ya. Betul, saya memang ya cari kerja. Dan sebelum saya ke 17 pun saya sudah kerja gitu. Udah kerja duluan Cuman sebenarnya. ya jadi broker gitu, jadi pialang saham. Beda dari jurusan yang ditempuh ketika Betul, kuliah. beda dengan saya yang ditempuh. Dan saya laporan ke orang tua saya, "Mah, geus gawe," gitu. Di mana? Di anu gitu, di Asia Afrika, pokoknya di Jalan Asia Afrika perusahaan. Oh, jadi pialang saham, jadi broker gitu. Jadi trader. Oh, KHDA. Ceritanya kalau teh jadi KHDA gitu. Padahal belum tahu tah. Itu teh perusahaan apa. Saya teh belum menjelaskan lebih dalam Jauh gitu ya. Jauh. Mungkin ya kereteg kolot gitu ya. Piling hati seorang orang tua. Orang tua mah tajam gitu. Ternyata ketika 1 bulan 2 bulan saya kerja di sana gitu ya. Oh, ternyata ada suatu hal yang membuat saya tidak nyaman ternyata. Betul. Kerja di perusahaan seperti itu. Akhirnya saya memutuskan untuk ya udahlah saya nunggu wisuda aja. Nunggu wisuda. Sambil memang jualan. Saya kan sudah mulai merintis jualan online Pak Ria. Betul. Jual ya apa nih jualan ini? Boleh promo di sini boleh? Silahkan, kita bebas-bebas aja. Oke.
Jadi saya teh kan dari tahun 2012 teh ketika kuliah pun sudah mulai merintis jualan baju-baju pakaian adat Sunda. Oh, karena pas waktu itu mulai diterapkan Rebo Nyunda di Kota Bandung Nah, ya. ketika 2012 atau 2017 lah. Iya, iya, Ketika iya. Kang Emil yaitu Jadi mengeluarkan jadi wali kota. wali kota saat itu muncul kebijakan Rebo Nyunda. Di Wah. sana saya memang ini pisan lah. Otak bisnisnya di situ muncul. Langsung Wah. muncul. Saya door to door ke SD, ke sekolah. Wah, saya mahasiswa kaya we hari itu. Banyak orderan gitu. Ya, akhirnya digarap. Kemudian muncul lagi platform yang online lagi, ada Instagram, ya, ada yang lain-lainnya. Iya, Akhirnya betul. bisa jualan online dan lain-lain. Kemudian ada e-commerce yang Yang lain, lain. gitu ya, bisa masang iklan di sana. Iya. Jadi lebih ini lagi lah. Nah makanya sekarang sudah Menjadi guru? jadi guru teh, tinggal melanjutkan saja gitu. Relasi-relasinya yang sudah Relasinya terbentuk sudah yang lama jauh sebelumnya, gitu, terbentuk gitu. sudah lama. Nah, untuk itu cerita sepenggal dari cerita kuliahnya. Mhm. Nah, untuk dari SMA-nya sendiri Pak Iman, pengalaman yang bisa di-share ke Oke. anak-anak apa nih di waktu SMA Pak Iman? Siap. Tapi sebelum ke SMA saya bercerita dulu mungkin riwayat pendidikan dulu mungkin Iya. ya Varian. Saya itu tahun 95 itu TK di Ciamis ya, di TK Mayasari. Saya masih ingat TK Mayasari 2 tahun. Karena memang yaitu umur saya mungkin masih 6 tahun, belum ini masuk SD ya, baru 6 tahun awal. Akhirnya ya saya TK 2 tahun, karena masuk TK itu umur 5 tahun. Akhirnya 297 masuk SD Sukasenang 1. Di Ciamis. Ciamis, masih di Ciamis. Sukasenang 1, kemudian lulus 2003. 2003 saya masuk Sanawiyah. Sanawiyah Negeri Sindang Kasih, MTS ya, MTS Sindang Kasih. Kemudian 2006 saya lulus MTS, 2006 saya masuk SMA di SMA 2 Ciamis. Ya. SMA 2 Ciamis gitu. Kemudian 2009 saya lulus. Sebenarnya lulus SMA saya 2009. 2009. Kemudian menganggur dulu 1 tahun. 1 tahun. Mungkin ya ada suatu hal lah berkaitan dengan biaya. Pada saat itu saya tidak melanjutkan kuliah gitu. Jadi diam dulu 1 tahun, ya, baru betul. di tahun depan saya melanjutkan kuliah. Kalau ditanya mengenai pengalaman SMA yang menarik, sebenarnya saya dibilang anak yang baik. Tidak gitu, disebut baung juga tidak gitu. Tidak. Yang cerdas bisa jadi atau cerdas siga nama iya. Weh. Saya mah jarang apalkeun baheula teh. Gitu. Jarang apalkeun tapi ketika ku guru ditanya apal gitu. Apal. Jadi meureun kalau saya mah jarang apalkeun tapi ketika guru nerangkeun saya merhatikeun apal gitu, nerap gitu. Jadi pola belajar yang Pak Iman waktu itu pakai ketika SMA seperti apa Pak Iman? Nah, pola belajar mah saya dulu kan tidak ikut les, tidak ikut apapun, tidak ikut. Ketika saya belajar, pulang sekolah saya mengulang dengan temannya. Jadi Sejawat lah hanya gitu. ngariung teh bukan hanya sekedar ngariung doang. Kalau dulu mah ngariung tidak zaman anak sekarang udud kemudian ngobrol ke nutup para rugu bukan. Yeah. Kalau dulu mah zaman SMA saya sudah bicarakan ai mana rek kuliah ke mana gitu. Yeah, Tadi kumaha betul. pelajaran, aya moal ke di kuliahan gitu. Jadi pikiran panjang itu sudah ada dipupuk dari sejak SMA. Betul. Jadi memang saya suka nongkrong gitu, suka nongkrong cuman tidak nyentuh nongkrong nanti para rugu asal ngumpul ngariung. Yeah. Ya begitulah. Seperti anak-anak kebanyakan sekarang itu yang saya lihat di sini gitu ya di Bandung gitu. Entah mungkin sekarang di Ciamis juga mungkin seperti ya, itu juga situasinya polanya sudah ya. sama mungkin ya. Kalau dulu seperti itu. Nah, udah mulai mikirin kuliah, mulai ke masa depan, gawe di mana, kawin kiraha jeung nu kumaha malah gitu. Bahkan di SMA itu sudah memikirkan menikah bakal seperti apa. Betul. Ada Anda obrolan benar-benar luar biasa. Kalau yang sudah kepikiran nikah dari sekarang coba tanya Pak Iman deh. Nah, itu satu. Kemudian memang kenapa saya tidak disebut baung juga tidak karena memang saya selama SMA kalau orang lain pernah bolos lah minimal atau misalkan kesiangan kembali lagi ke rumah misalkan atau kemana gitu ya mabal. Saya belum pernah Pak Rian. Ngajeleng pagar belum pernah, kesiangan kemudian balik kanan nggak pernah. Walaupun pernah kesiangan tapi tetap masuk gitu. Dihadapin lah. Betul. Gitu. Jadi tidak lari lah dari kenyataan gitu kan. Jadi ya udah hadapi konsekuensi saya kesiangan cek asana malah mau dipoe hormat di depan tiang bendera ya udah saya laksanakan gitu. Atau saya tetap masih bisa sekolah ya resikonya mungkin jam pertama saya di luar gitu. Kalau dulu itu ditertawakan oleh teman-teman, si itu kabudangan, kita biasa itu. Maksud biasa teh tidak zaman sekarang jadi asa dipermalukan. Asa dipermalukan enggak. Kita memang jadi malu yang besoknya tidak mengulangi hal seperti itu ya lagi. Betul. Kalau sekarang kan ya berbanding terbalik betul. lah, berbanding terbalik. Ketika saya sudah menjadi pengajar melakukan pola yang seperti itu, kok penerapannya beda nih anak sekarang. Beda anak sekarang gitu. Bukan begini mungkin treatment yang harus kita gunakan ya, betul.
Itu. Kemudian kenapa sih saya juga tidak disebut anak baik-baik juga enggak gitu. Karena memang saya ya suka ulin teh gitu, suka nongkrong. Kalau dulu dengan teman-teman saya adalah satu grup juga, saya punya grup gitu, The Touring. Waduh. Mengapa The Touring? Ya karena tukang ulin gitu. Tukang ulin. Jadi ada ke Pangandaran, itu satu rombongan tinggi. Karena dekatnya dari Ciamis ke Pangandaran ulin. Ya, tapi lumayan sih kalau dari Ciamis, saya juga dari Ciamis kota. Ya sekitar 2 jam setengahan. 2 jam setengah, ya tidak terlalu jauh lah, segitu lumayan. Iya 2 jam setengah. Ke Waduk Dharma, ke Bandung gitu. Dulu teh ke Bandung teh main gitu. Dulu teh gitu. Dan mainnya dari Ciamis Bandung main. Ya. Kalau dulu itu ya itu sih lah disebut baik-baik juga tidak. Bang Orteing ya standar lah. Iya. Standar. Kemudian saya yang tanyakan adalah mulai kapan terpikirkan ketika kuliah saya pengen jadi guru atau mengambil jurusan bahasa Sunda. Mulai kapan terpikirkan itu? Saya memang sebenarnya tidak ingin Pak Rian jadi guru teh. Sampai saya lulus kuliah pun tidak ingin jadi guru teh. Karena apa? Karena saya tahu gitu ya, honor guru teh leutik. Kembali pada akhirnya kepada material ya. Betul. Bukan material atau siga bangunan we materi. Materi. Iya gitulah materi. Karena saya bikinnya begini, ketika oke lah dari SMA dulu ya, berangkat dari SMA. Saya ingin ke bahasa Sunda tuh karena apa? Karena saya sering diajak lomba oleh guru bahasa Sunda saat itu waktu di SMA. Ketika kelas 11 saya ikut lomba Biantara pidato di tingkat Ciamis, lolos, akhirnya tingkat ke provinsi, tapi mungkin di provinsi belum rezeki, ya tidak gagal. Tahun depannya lagi saya lagi nih yang dari Ciamis teh mewakili Ciamis. Ketika di provinsi masih gagal lagi. Oh ya. Jadi bukan hanya mewakili sekolah tapi sudah mewakili daerah ke provinsi. Mewakili daerah, saya ke provinsi. Kemudian yang mungkin juara provinsi saya pernah juga mewakili SMA 2 Ciamis di UPI, di alma mater saya jurusan bahasa Sunda. Di sana kan ada lomba Riksa Budaya Sunda. Salah satu lombanya itu dulu adalah debat bahasa Sunda. Nah mungkin bisa terlihat sendiri ya kenapa saya bawel Pak Rian. Karena dari dulu itu saya senang bicara gitu. Jadi sudah terbentuk seperti itu ya. Benar. Jadi diajaklah oleh guru bahasa Sunda itu dan guru yang lain mungkin guru bahasa Indonesia. Dan saya ingat waktu itu dulu juga dengan guru BK satu orang yang ikut ke Bandung deh. Saya ikut debat bahasa Sunda. Alhamdulillah tingkat Jawa Barat di UPI jurusan bahasa Sunda itu saya dapat juara ketiga hari itu tingkat Jawa Barat pada saat itu. Alhamdulillah dapat piala, dapat trofi. Wah, dibekelan ku guru teh upacara langsung di biasa dikedepanin gitu diumumkan. Diumumkan. Juara 3 tingkat Jawa Barat. Wah. Ketika diumumkan nama TK-nya Iman Nurdin. Wah. Ada rasa bangganya. Betul, ada kepuasan tersendiri. Nah, ketika diapresiasi itu hal yang positif. Betul. Kemudian bukan hal-hal yang negatif diumumkan teh. Betul. Nah, ketika lulus pun saya milih untuk kuliah 2009 yang saya ceritakan tadi di awal memang karena keterbenturan biaya. Bukannya saya tidak daftar, saya sudah daftar PMDK waktu itu penelusuran minat dan bakat ke PMDK. Kalau sekarang SNMPTN. Dulu PMDK saya ikut ke bahasa Sunda hanya satu-satunya yang saya daftar karena yang saya hanya bisa beri formulir satu aja hari itu. PMDK dan dari prestasi ya mungkin kurang, ada yang lebih bagus dari saya tidak lolos. Kemudian ada satu lagi dari guru BKT ngasih formulir ke saya teh ke STAN. Saya teh cobalah ke STAN itu dengan STAN. Terus dengan ada 4 teman saya nyoba gitu ya. Kemudian tesnya di sini nih di Gado Bangkong di Cimahi. Iya, Gado Bangkong ya. Gado Bangkong ada gedung apa gitu ya, pajaknya, kantor pajak. Tesnya itu di sana. Kemudian ngontrak dulu di rumah warga 1 malam. Alhamdulillah ingat 50.000 satu malam pada saat itu ya. Daripada di hotelnya. Bener 50.000 satu malam, cuman memang rumah gitu. Rumah biasa gitu ya. Iya. Tapi lumayan pada saat itu kan 2009 berarti 2009 50.000. Iya. Satu malam itu. Ya alhamdulillah di tahun itu ya saya gagal juga gitu, ke STAN gagal, ke UPI gagal. Akhirnya ya di 2010 masuk ke bahasa Sunda tapi jalur yang berbeda. Tapi punten motong. Dari 2009 ke jenjang 2010 rentang setahun tuh. Betul. Ada rasa frustasi nggak ketika tidak lolos di 2 universitas yang sudah punya nama lah, taruh UPI dan STAN. Ada agak rasa jigana ya kudu kuliah lah kieu mah atau seperti apa? Sempat terbersit Pak Rian seperti itu. Saya sempat bilang ke teteh saya kan dan ke ibu saya, "Teh, saya rek neangan gawe lah," saya kan kebetulan tuh ada pom bensin yang baru dibangun. Jadi mungkin kalau pada saat itu ibu saya dan teteh saya mengiyakan gitu ya untuk saya kerja gitu. Mungkin saya sekarang sudah ada di pom bensin yang di sana gitu. Bisa jadi CEO pom bensin. Amin. Bisa jadi saya udah dapat di Pertamina. Pom bensin maksudnya. Pegawai pom bensin.
Nah itu sempat terbesit seperti itu karena Iya. apa? Karena 1 tahun berdiam diri itu bukan hal yang mengenakan. betul, apalagi mungkin ya adalah ya tetangga nu ngobrol-ngobrol wae Ya, mamerenya itu gitu. mah teu kuliah nganggur naon dan cenah. sebagainya. Si Jang Iman cenah nganggur cenah Iya, gitu. iya. Eta lah intinya mah. Tapi ya dijalani aja dulu karena Betul. memang orang tua saya bilang seperti ini. Teu naon sok weh liren heula gitu. Susugana nanti tahun depan aya rezekina gitu. Dan alhamdulillah dikabul oleh yang kuasa. Yang gitu. Maha Kuasa. Saya tahun depannya ada rezeki, mungkin ibu saya entah jual apa mungkin ya. Akhirnya ada rezeki bisa kuliah dan akhirnya ya kuliah lah gitu di jurusan bahasa Sunda dan lewat jalur UM Parian. Ujian mandiri. Ujian mahal. Ujian mahal. Karena ujian mandiri itu ujian mahal. Ujian pasti. mahal. Betul. Lumayan pada saat itu. Nah, dari mulai masuk kuliah yang mulai kepikiran treatment untuk belajar bener nih di sini apa sih jadi goalsnya waktu itu? Nah, kalau terlintas untuk belajar benernya itu ketika dari tingkat 1 sebenarnya. Ya, Ketika itu sering ikut semacam ISQ. ya, Benar, yes. Pak Rian. ISQ, jadi yang diadakan oleh kampus-kampus. Nah, Entah kenapa ketika ISQ, ketika di akhir-akhir ketika ada musik biasa dramatis gitu ya. air mata Nah, pokoknya ketika ada pembahasan orang tua selalu berderai, selalu menangis. selalu berderai air mata. Oh, ternyata sekeras-kerasnya hati Iman Nurdin ada geus ngomongkeun orang tua mah nya luluh. Oge gitu. Karena memang saya dari tahun 95, umur saya 5 tahun sudah ditinggal oleh Ah, ayah, Pak Rian. iya. Jadi ibu saya ya yang bertarung lah gitu. Jadi Iya. kalau udah pembahasan tentang ibu jadi Iya. sedikit berat gitu. Makanya saya dibiayai mungkin oleh kakak-kakak saya juga itu yang pada saat itu memperjuangkan saya, adiknya si bungsu, saya teh bungsu Pak Rian. Oh, Pak Bungsu berarti ya? Betul, untuk kuliah kakak pertama dan kedua saya laki-laki, Iya. yang ketiga perempuan sudah Perempuan. menikah pertama kali, yang ke satu kedua mungkin yaitu memperjuangkan adiknya Iya. supaya bisa lulus Nah, kuliah. ini bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman yang ada di rumah ketika ya bisa jadi contoh Pak Iman ketika ibunya yang bekerja keras karena ayahnya sudah meninggal dunia, kemudian kakak-kakaknya berjuang untuk pendidikan adiknya, Ya. Pak Iman itu sendiri. Ini bisa jadi contoh buat teman-teman yang ada di rumah yang situasinya sama seperti Pak Iman. Betul. Jangan menyanyiakan pengorbanan orang tua kalian, jangan mengorbankan ya pengorbanan kakak-kakak kalian. Pengen melihat kalian sebagai siswa sukses gitu, maju lebih minimal lebih tinggi pendidikannya dibanding Nah, mereka. itu karena memang dengan pendidikan kita bisa mengangkat derajat Orang tua. kita gitu. Ya, kita dan Keluarga orang tua. kita, orang tua juga gitu. Karena ya maaf gitu ya, karena memang ketika pendidikan rendah mungkin ya pengetahuan kita tentang dunia Terbatas luar juga. terbatas juga gitu. Mungkin kita gampang dibodohi Iya, atau apa, salah satunya terbatas itu. gitu. Dan ketika kita kuliah ternyata kita banyak dunia baru gitu. Dunia baru. Ternyata apa yang kita dapatkan dulu sampai SMA teh belum ada apa-apanya lah gitu. Iya, hanya mungkin berapa persen dari cuil kehidupan yang kita lalui itu. Betul. Ketika kita lulus kuliah pun ternyata di dunia nyata lebih luas Lebih luas ternyata. lagi, betul. Ya, itulah pembelajaran untuk kita semua. Ternyata walaupun katakanlah saya dulu dengan kondisi yang memang Serba pas-pasan lah. serba harus pas-pasan lah, ternyata ya jangan sia-siakan kesempatan itulah. kesempatan. Nah, Apalagi kalau memang ada yang dengan kondisi yang berkecukupan, berkecukupan. tapi tidak serius menghadapi kehidupan. Nah, Aduh, itu yang itu sangat yang- disayangkan. betul. Nah, ketika kuliah Pak Iman, Ya. apakah hanya jadi mahasiswa yang kuliah pulang atau menjadi mahasiswa yang kura-kura kuliah rapat? Kalau saya memang dulu di SMA itu kan tidak berorganisasi apapun, tidak ikut Jadi di SMA mah ekskul tidak apapun. ikut ekskul. Betul. Tapi walaupun tidak ekskul apapun, ketika ada pemilihan ketua OSIS, angkatan saya yang jadi ketua OSIS, saya langsung ditawari jadi sekretaris 1. Edan tuh. Oh, jadi awalnya tidak pernah masuk OSIS, tapi ketika Betul. angkatannya yang memimpin, Anda ditawari gitu, Pak. Betul. Entah kenapa, mungkin ya karena mungkin saya sedikit famous mungkin di SMA. Aduh, famous. Benar, ya itu ditawari. Nah, intinya saya tidak ikut OSIS ataupun ekskul Yeah. yang lain ya. Tapi memang ketika ada bola saya ikut, ketika ada Ikut. turnamen saya ikut, diajak. Nah, ketika kuliah saya berpikir saya ingin menyibukkan diri Pak Rian, tidak hanya tadi kuliah pulang atau kuliah rapat. Saya ikut sibuknya di himpunan sih. Himpunan. Ya, Himpunan sempat- mahasiswa bahasa Sunda berarti. Iya, Himapan Sastrada, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Sunda. Waduh. Jadi Himapan Sastrada. Nah, ikut saya di sana.
Kemudian pada awalnya saya ikut grup Turus. Turus itu kelompok pecinta sastra gitu. Iya. Dia pecinta sastra. Jadi dulu saya hobinya baca sastra dan lain-lain. Walaupun memang awalnya dipaksa, tapi kadinya tuh jadi terbiasa gitu. Iya, iya. Dan memang ya ada yang sesuatu yang unik gitu. Kita bisa belajar kehidupan juga dari sastra di sana gitu. Ada banyak yang kita bisa petik di sana. Kemudian ngurus himpunan lah cek inti nama. Kemudian tingkat 2 akhirnya saya terpilih jadi ketua himpunan, Pak Rian. Jadi ketua himpunan. Jadi Kiki pernah jadi ketua himpunan gitu. Di kampus UPI. Jadi ya alhamdulillah banyak pelajaran juga di sana. Kemudian mungkin saya dengan ada 1 atau 2 orang teman saya yang mungkin pernah nginep di kampus EPBS, mungkin hanya saya gitu. Di jurusan orang lain mungkin belum. Berarti pernah, kalau sekarang nginep di sekolah itu aneh berarti ya. aneh, Aneh karena dulu di kampus juga sering nginep. Ada langkah kaki saya mah tidak aneh, Pak Rian. Oh. Ada langkah kaki di luar. Saya mah malah melihat gitu. Oh ternyata satpam lagi keliling. Gitu. Patrolinya. Bukan yang aneh-aneh sebenarnya gitu. Ya begitulah. Kalau saya mah jadi di kuliah teh sibuk dengan himpunan. Setelah saya lengser pun saya menyibukkan diri dengan himpunan, bantu adik-adik saya ngurus himpunan, proposal lah dan lain-lainnya seperti itu loh. Apa sih yang sebenarnya Pak Iman dapatkan di himpunan pembelajarannya yang kepake nih sampai detik ini gitu? Banyak sekali Pak Rian ya, terutama pengalaman kalau di himpunan itu pengalaman keluar gitu. Pengalaman bertemu dengan orang banyak, bertemu dengan orang baru, bertemu dengan pejabat. Ketika di himpunan kita misalkan ngasih proposal nih ke dinas, kita berbicara dengan si A akan berbeda nih perlakuannya dengan berbeda dengan si B. Betul, itu pun ternyata terjadi di kehidupan nyata sekarang gitu. Betul. Oh ternyata tidak semua yang kita hadapi itu perlakuannya sama gitu. Kita harus membedakan nih antara dengan pejabat anuma tidak akan disamakan dengan kita bertemu dengan misalkan pedagang di jalan, gaya bicaranya pun kita beda. Kalau dengan pejabat, wah emang kadang bisa seperti itu, tapi dengan pejabat, Pak maaf, punten Pak, ada nyungkun lah gitu, ada beda deh ke pejabat. Nah itu pengalaman-pengalaman seperti itu. Kemudian ya yang lebih banyak laginya mah tentang relasi Pak Rian. Jadi ketika kuliah itu kita membangun relasi. Ketika kita terjun sekarang ke sekolah, kita sudah punya relasi. Sekarang kan misalkan dulu saya ke Diswarbud, ke Dinas Pendidikan. Dan terasanya itu sekarang ketika di sekolah. Ketika misalkan di kepala sekolah, Pak Iman, Kadisedik, tepungan si Pak Anu. Saya udah agak aneh. Oh si Pak Anu siap. Pak Iman ke Gedung Sate, tepungan Anu. Oh iya udah siap, udah pernah gitu. Pak ke Diswarbud silakan tepungan Anu. Oke tinggal telepon, kontaknya udah ada. Udah kan, ada, gitu. betul. Jadi, ya itulah, cuman memang kalau saya pribadi hal-hal seperti itu tidak ingin dijadikan jembatan untuk mempermudah saya melangkah ke suatu instansi tersebut gitu. Nah, untuk pengalaman ngajar di 17 pertama kali masuk tahun ini menarik nih. Jadi kan saya teh wisuda nih 2015 teh Desember 2015. Kemudian saya nganggur di bulan Januari 2016. Tanggal 1 Februari saya masih ingat Pak Rian. Saya masukin lamaran ke SMA 17 karena 1 Februari 2016. Oke. Karena memang saya dengar info di 17 itu sedang membutuhkan guru bahasa Sunda. Karena ada guru bahasa Sunda mungkin yang resign gitu ya, entah alasannya apa gitu. 1 Februari. Tanggal 2 Februari saya ditelepon. Pak Iman, besok diantos di sekolah untuk wawancara. Waduh, langsung wawancara nih tanggal 2. Wawancara dan lain-lain, kemudian ya dites lah itu ini gitu, ditanya gitu. Tanggal 3 Februari malamnya, tanggal 2 Februari malamnya ditelepon lagi, Pak Iman besok ditunggu ya ngajar. Besok hari Rabu saya sudah dikasih jadwal. Hari Senin, Selasa, Rabu. Jadwalnya lumayan padat gitu Pak. Wih, cetek 5 kelas ya cetek gitu ya. Sehari teh. Alhamdulillah lumayan padat gitu. Jadi mungkin meneruskan jadwal yang guru sebelumnya. Akhirnya ya itulah tertanggal 3 Februari 2016 saya mulai mengajar gitu. Tapi kalau di SK TMT mungkin mulai tanggal Juli. Tanggal Juli. Kalau awal di 17 mah tanggal 3 Februari 2016. Bahkan kita sebelumnya sudah pernah ketemu sebelum saya mengajar di 17 ya. Kapan? Saya waktu PPL, kemudian Anda masuk 17 itu berbarengan kalau nggak salah. Oh, jadi varian PPL, saya Iman masuk berarti baru masuk ngajar 17. Saya PPL waktu itu di 17. Betul, berarti. Jadi sering lihat gitu Pak Iman yang lalu lalang dengan Vespanya, lalu lalang dengan membeli seblaknya. Jadi sudah tidak asing pada dasarnya. Jadi ketika masuk pun Pak Iman adalah salah satu guru yang sudah akrab gitu, karena sebelumnya sudah mengenal gitu. Kemudian pengalaman yang paling unik pada saat mengajar di 17. Waduh.
Pengalaman yang paling unik apa ya? Mungkin di luar mengajar lah mungkin Pak Rian. Karena memang saya diberi tugaskan itu ketika masuk ke 17 itu semester baru saya sudah ditunjuk jadi pembina Pak Rian. Dulu itu pembina SST ya, Sang Sekar Tubles. Hanya 1 semester. Di semester 2 saya langsung jadi staf kesiswaan. Jadi progres untuk secara pekerjaan cepat banget. Benar. Jadi cepat lah itulah pekerjaan mah untuk itu. Di semester 2 di tahun ajaran 2016-2017 itu saya udah jadi staf kesiswaan. Nah, mungkin karena memang tuntutan ya Pak Rian, ketika jadi staf kesiswaan itu kita harus mendisiplinkan siswa. Ada yang siswa melakukan kesalahan, tugas kita untuk bukan menegur ya, apa ya bahasanya? Memberitahu. Ya bagaimana seharusnya. Ya, betul. Yang ini jangan, yang ini harus. Misalnya itu seperti itu aja sih, mengarahkan saja sih sebenarnya. Cuman memang keterimanya oleh siswa mungkin berbeda. Ya mungkin perasaan kita ketika jadi siswa mungkin juga dulu sama seperti itu. Ternyata yang saya rasakan sekarang ketika sudah menjadi pengajar, mungkin ini gitu yang saya rasakan dahulu gitu. Atau yang guru saya rasakan dahulu ketika saya membangkang lah cekasana itu. Di luar pembelajaran Pak Rian ada satu hal yang menarik mungkin yaitu karena saya udah di Cirian beren ku anak 17. Ketika saya pakai Vespa, dulu kan belakang masjid masih belum dibangun Pak Rian ya. Masih dibuat parkiran motor. Nah, saya parkir di belakang. Ketika saya pulang habis piket lah waktu itu jam 5 atau setengah 6 itu baru pulang gitu ya dari sekolah. Saya nyalain Vespa, saya selah. Kenapa gak nyala Pak Rian? Kenapa gak nyala? Curiga. Saya buka si tebeng nate. Saya busina dibersihan, pelatih diketok-ketok, tetap tehurung. Naon di cerita itunya ketika ditoong, si klep bengsina aya nu nutup. Nya moal hurung-hurung nepi ka kiamat kurang 2 poe ge nya. Tah eta klep bengsina aya nu nutup, akhirnya dibuka hurung bisa pulang, tapi da kagok maghrib heula gitu. Itu pertama tentang Vespa sih, cerita Vespa aja ya. Terus yang kedua masih ada cerita Vespa. Ya tadi teh karena udah di Cirian ya. Jadi dirinya loba di Cirian pisan ya. Ketika Vespa saya mau pulang, ya teh naon bau tai ucing Pak Rian. Bau tai ucing. Lah teu naon benernya aya ucing mereunnya kan masih aya keusik di dirinya. Ya, karena sedang membangun posisinya. Betul, sedang ada pembangunan mungkin ada di dalam keusik. Ketika diselah mau maju mau nicak rem. Aya tai ucing. Dina tebeng na aya tai ucing. Justru iya mah kelakuan jelema. Karena apa? Si tai ucing nanti sudah berlumuran pasir gitu. Sudah dikasihnya gitu jadi meren. Jadi ngobrol ke ucing. Jadi ngobrol ke tai ucing. Ya itu intinya ucing gitu. Kucing buang air besar di pasir, nah si empupnya teh di kana motor geus gitu. Digolek-golek langsung pindahkeun ke motornya. Gitu. Ya saya suudonnya itu kelakuan budak sih gitu. Tapi ya menerima saja. Menerima saja, mudah-mudahan itu menjadi penghapus dosa saya atau memang ya saya introspeksi juga. Mungkin saya keterlaluan mungkin ya dalam mengingatkan siswa atau dalam mendisiplinkan siswa. Ya kedepannya saya sedikit halus, cuman ya itu teh ketika sedikit halus ngalunjak. Teh beuki ngalunjak. Aduh, ternyata memang belum ada trik yang atau yang paling sempurna jitu. Betul. Atau mungkin memang tidak akan pernah ada mungkin tidak pernah ada. Karena satu kepala dan antara satu siswa dengan yang lain itu berbeda. Iya, betul. Yang saya rasakan adalah ketika dalam kondisi seperti itu, ketika posisi di pembina adalah kita bagaimana bisa masuk ke dunia mereka sih pada dasarnya. Betul. Masuk ke dunia mereka, terus mereka ngerasa nyaman sama kita, yang sebawang apapun biasanya ngedenger apa yang kita bicarakan gitu. Betul Pak Rian. Itu pengalaman uniknya. Itu pengalaman uniknya. Ada sih memang yang di belakang-belakang masalah pelajaran gak usah lah itu. Nah itu mah pribadi lah ya. Nah yang unik lagi adalah Pak Iman ini sekarang menjadi staf Wakasek kesiswaannya atau pembina OSIS. Pembina OSIS. Wakasek bagian pembina OSIS. Karena memang dari 3 staf Wakasek itu, yang 2 bagian kedisiplinan, untuk yang sekarang itu bagian Pak Mus dan Bu Yayan. Saya di bidang organisasinya gitu. Jadi sebagai ketua OSIS. Kalau dulu kan mengapa saya jadi staf kedisiplinan? Mengapa saya jadi staf karena memang dulu itu peralihan.
Iya. Dari Bu Teti ganti ke Bu Maya. Bu Maya. Bu Tetinya rotasi ke SMA 3, ke Bu Maya. Bu Maya itu rotasi ke Pembina OSIS? Bukan, ke sekolah lain, Iya. ke SMK berapa gitu. Akhirnya saya yang naik gitu, Jadi pembina OSIS gitu. Karena mungkin entah Pak Mus atau Bu Yayan nggak mau atau gimana mungkin. Jadi Tapi saya yang ditunjuk. benar, apa pengalaman yang Pak Iman dapat ketika menjadi pembina OSIS? Makin berat Pak Rian ternyata. Tantangannya makin berat. Tantangannya makin berat. Entah dari itu siswanya, entah dari teman-teman guru juga. Nah, kalau dari siswa cuman memang saya tuh belum bisa gitu mengarahkan yang sangat baik gitu menjadi ayah bagi mereka teh. Saya memang dulu di organisasi gitu, tapi ternyata beda gitu ketika menerapkan organisasi saya di kuliah dengan yang di anak. Kerangkanya saya bawa dari kampus teh ke supaya diterapkan oleh siswa gitu tentang membuat proker, laporan, proposal yang seperti inilah, tentang misalkan bagaimana kita melaksanakan laporan pertanggungjawaban dan lain-lain. Saya bawa kerangkanya, cuma memang ya ada beberapa hal dalam pelaksanaan dan mungkin karena mungkin sudah jadi budaya juga di sini gitu ya. Kebiasaan di sini yang tidak bisa dirubah ternyata, baik itu dari OSIS atau mungkin dari ekskul-ekskul yang lain. Karena kan memang OSIS membawahi ekskul yang di 17 ternyata ada beberapa hal yang sulit gitu. Yang sulit memang untuk diarahkan, padahal tujuan kita di sekolah ini hanya satu loh gitu. Kita untuk bagaimana caranya memajukan SMA 17 lebih baik lagi. Ya, kalau dihubungkan dengan visi dan misi ya menjadikan SMA 17 terbaik itu SMA terbaik di Kota Bandung atau di Bandung Selatan lah minimal. Harusnya gitu setiap ekskul ataupun OSIS ataupun yang lainnya gitu harusnya masih jalan gitu dengan itu. Kolaborasi di setiap gerakannya itu. Jadi jangan sampai oke lah misalkan ada kegiatan di tahun misalkan 2000 ini cocok. Tapi kan di tahun 2010 beda lagi. Ternyata ketika diterapkan di tahun 2020 sekarang yang cocok itu yang tahun 2000 itu bisa saja terjadi. Bisa jadi. Nah itu sebenarnya yang harus dipikirkan oleh kita. Dipikirkan bersama-sama lah ya. Betul. Tapi yang menarik itu jadi ketua OSIS jadi pembina OSIS memang ya banyak tantangan teman-teman gitu. Jadi ya itulah. Bagaimana kita sama-sama belajar, bukan saya mengajar ya, kita sama-sama belajar di organisasi. Bagaimana tentang mereka mengelola keuangan. Oke, silakan nih ada keuangan sekian, olah oleh kalian. Sana cari proposal, cari sponsor gitu ya untuk kegiatan, bantuan dana. Ya mereka tuh kita untuk setara di SMA mengarahkan mereka untuk ya belajar lah, mengenal gitu. Bukan di piwarang nyari duitnya, tapi kita belajar bagaimana mereka berjuang untuk memperjuangkan sesuatu. Gitu. Kalau misalnya ada lomba ya perjuangkan untuk mensukseskan lomba tersebut. Betul. Terakhir nih. Oke. Istri masih hiji. Masih tuh Varian. Insya Allah akan tetap itu sampai akhir hayat. Sugante pada nambah murang kali gitu. Oh murang kali, misal rencana 3 Varian. Rencana 3. Istri saya ingin 4. Tapi saya ingin ganjil aja lah 3 gitu. Ganjil, kenapa ingin ganjil? Ya karena ganjil aja lah udah pokoknya. Oh badai tilu wae? Harus ganjil, walaupun memang ada keterangan yang carilah kamu istri masna wasulasa waruba gitu. Iya. Ada yang mungkin menambahkan 2 tambah 3 tambah 4 jadi salapan. Ada yang mengatakan juga atau 2, 3 atau 4. Tapi pada hiji wae istri mah. Hiji wae da. Hari anu orang itu saha? Nu dari kerudung. Wah tuh gua Oke, harapan Pak Iman di masa pandemi ini pembelajaran seperti apa? Terakhir. Oke, untuk pembelajaran mudah-mudahan untuk teman-teman yang di rumah juga siswa 17 yang melaksanakan daring seperti ini, kami atau saya pribadi sebagai guru juga tidak ingin pembelajaran itu seperti ini. Yeah. Karena nyaripuh sangat tersiksa lah sebenarnya kita. Sama seperti kalian gitu. Cuman ya memang ada tanggung jawab lain yang harus kita bereskan. Betul. Begitu juga dengan kalian. Dan harapannya itu pandemi ini cepat berakhir, vaksin cepat ditemukan, cepat disebarluaskan agar kita tetap bisa tatap muka. Karena ya ada sesuatu yang hilang ketika kita tidak bertatap muka. Iya, betul. Bukan pada materi pembelajarannya, pembelajaran mah Anda bisa nyari di Google dan sebagainya udah banyak. Tapi ada pembelajaran yang tidak bisa disampaikan di media online. Yang uniknya ketika jadi guru itu tuntutannya itu harus bisa mendidik dan mengajar. Kalau misalkan mengajar ya kita itu ya seperti sekarang nih. Ini ngajar nih. Ini ngajar nih. Ya sekarang itu hanya mengajar saja. So kalian kerjakan tugas. Tugas. Ya. Parian misalkan bikin video, kerjakan gitu. Iya, betul. Ini contoh pemanasan gini dan lain-lain. Saya sendiri misalkan bikin video apa gitu ya tentang dongeng apa gitu. Itu saya ngajar. Ini ngajar. Tapi tidak ada interaksi secara langsung. Kalau ada interaksi secara langsung
Misalkan ada anak yang misalkan ketika saya nerangkan tentang materi dongeng, misalkan ngobrol, ku saya teh dicarekan. Bebeakan, ai mane guru keur ieu teh dengekeun. Itu teh keur ngadidik saya. Secara tidak langsung mendidik. Secara tidak langsung sedang mendidik. Tapi mendidiknya teh ku nyarekan lah cek kasar mah. Mengapa saya seperti itu? Karena itu saya sedang mendidik dia agar ketika ada orang yang berbicara, orang lain berbicara, dia itu harus menghargai siapapun yang sedang berbicara. Itu salah satu contohnya dan banyak lagi mungkin contoh-contoh yang lainnya. Betul. Nah itu yang berat itu di sekarang itu proses pendidikannya yang masih kurang. Kalau mungkin ada yang kalangan-kalangan ekstrim mungkin akan ada satu generasi yang hilang gitu. Iya, betul. Yang betul. tidak mendapatkan pendidikan dengan layak ya. Kalau ya mungkin gitu ya. Ya mungkin lah itu. Ya intinya itu ya. Kita berharap sih bahwa pandemi ini segera berakhir, kemudian kita juga cepat bisa tatap muka. Kita berdoalah bareng-bareng kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar segera menghilangkan virus ini khususnya di Indonesia gitu. Amin. Supaya kita tetap bisa bertatap muka kembali. Kita sudah kangen sebenarnya sama bertatap muka dengan kalian. Betul. Itu saja mungkin untuk podcast edisi kedua di Lebih Dekat dengan Guru bersama Bapak Iman Nurdin. Jangan lupa apa Pak Iman? Naon itu? Biasa like, share, subscribe channel kami ini agar lebih berkembang lagi ya. Iya, lebih berkembang lagi. Tentunya kita mampu untuk mengembangkan channel sekolah lewat kegiatan-kegiatan yang positif lah. Betul, yang positif. Sampai ketemu mungkin di edisi satu lagi, Pak, apa? Sebelum ditutup. Kalau mungkin ada dari teman-teman ada ide-ide baru ya mengenai untuk pengembangan bukan perkembangan, pengembangan Studio 17 ini seperti apa? Mungkin ada ide, Pak, coba di Studio 17 ada ini loh. Iya, betul. Coba podcastnya ini loh atau datangin bintang tamu. Bintang tamu gitu pengen misalkan 17 musik misal. Bisa. Boleh. Silakan Anda kalau di kolom komentar sajalah isi pengen seperti apa, dan kalian juga isi di kolom komentar pengen siapa lagi yang Bapak ajak bicara untuk edisi ketiga. Oke, sampai ketemu lagi di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.